Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan peserta didik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian peserta didik itu apa. Kalau perkembangan dan pertumbuhan itu berbeda ya. Kalau pertumbuhan itu proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran akibat dari pembelahan atau pembesaran sel. Sedangkan kalau perkembangan itu artinya bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, yang bisa dibilang ini adalah proses kematangan seseorang. Kalau peserta didik itu artinya anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri mereka melalui pembelajaran yang diambil dari jalur pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa perkembangan peserta didik itu artinya bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari tentang aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, inteligensi. Nah, kecerdasan seorang anak itu juga mempengaruhi perkembangannya. Semakin tinggi tingkat kecerdasan seorang anak, maka perkembangannya juga akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, itu seks atau jenis kelamin. Pada saat bayi perempuan dan bayi laki-laki lahir, bayi laki-laki memang ukurannya lebih besar daripada bayi perempuan. Namun, dalam proses perkembangannya, perkembangan bayi perempuan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan bayi laki-laki. Selanjutnya, kelenjar-kelenjar. Kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita ini juga mempengaruhi perkembangan kita. Selanjutnya ada ras. Anak-anak dari Negro atau Indian lebih lambat pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak dari ras kulit putih atau orang-orang Eropa. Selanjutnya ada posisi dalam keluarga. Nah, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya umumnya perkembangannya itu lebih cepat dibandingkan dengan anak pertama atau anak bungsu. Kalau alasannya karena biasanya anak bungsu itu karena masih satu, dia jadi lebih dimanja, jadi perkembangannya itu lebih lambat dari adik-adiknya. Selanjutnya makanan. Nah, di sini itu maksudnya vitamin yang terkandung dalam makanan itu juga mempengaruhi perkembangan dari seorang anak. Dan yang terakhir itu adalah kultur dan budaya. Dalam penelitian, ada kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa perkembangan dari anak-anak dari dua kultur berbeda ini sebenarnya sama. Ini menyatakan bahwa sebenarnya perkembangan anak-anak itu semuanya sama. Yang membedakannya adalah budaya tempat mereka itu berkembang. Nah, budayanya ini mungkin pendidikan, agama, dan lingkungan sekitar mereka. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan. Nah, sebenarnya ada 6 aspek-aspek perkembangan peserta didik. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3, yaitu aspek perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial emosional. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Fisik manusia ini berkembang mulai dari masih bayi hingga dengan usia lanjut. Perkembangan fisik pada masa anak-anak dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Kalau perkembangan motorik kasar ini merupakan perkembangan kemampuan seorang anak dalam menggunakan seluruh anggota tubuhnya dalam melakukan sesuatu. Sedangkan perkembangan motorik halus ini adalah kemampuan seorang anak dalam menggunakan otot-otot halusnya, contohnya jari-jari tangan. Tahapan-tahapan perkembangan fisik. Kita mulai dari perkembangan fisik pada masa bayi. Masa bayi merupakan masa perkembangan seseorang atau individu yang lebih pesat atau yang paling pesat. Berikut adalah perkembangan fisik dari seorang bayi. Pada tahun pertama, pertumbuhan fisik sangat cepat dan pada tahun kedua mulai mengendur. Tinggi badan secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat di tahun kedua. Pada bagian gigi, kira-kira bayi akan memiliki 16 gigi sampai pada masa akhir bayi. Gigi pertama akan muncul kira-kira 6-8 bulan. Pada umur 1 tahun, rata-rata bayi mempunyai 4-6 gigi dan pada umur 2 tahun, bayi akan memiliki 16 gigi. Pada bagian otak tampak perkembangan dengan pertambahan besarnya ukuran tengkorak kepala. Diperkirakan 1/4 dari berat otak orang dewasa pada usia 9 bulan dan 3/4 dari pada tahun kedua. Alat indera pun mulai perlahan-lahan berfungsi.
Selanjutnya, fungsi-fungsi fisiologis. Pada masa bayi merupakan masa di mana dasar pembinaan pola-pola fisiologis seperti makan, tidur, dan buang air besar. Selanjutnya ada perkembangan fisik pada masa remaja. Nah, pada masa remaja ini kita mengetahui yang namanya pubertas. Pubertas itu adalah perubahan yang bertahap baik secara internal maupun eksternal pada tubuh anak-anak dalam proses atau persiapan menjadi seorang yang dewasa. Perkembangan fisik pada remaja laki-laki berbeda dengan perkembangan fisik pada remaja perempuan. Yang pertama, kalau untuk laki-laki adalah suaranya mulai memberat, mengalami mimpi basah, tumbuh jakun, pundak dan dada bertambah besar, kulit dan rambut berminyak hingga memicu jerawat. Kalau untuk perempuan, mengalami menstruasi, suara semakin melengking, permasalahan perkembangan fisik, kecanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam pergerakan, ketidakstabilan emosi, senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. Selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan fisik. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik seseorang, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Kalau faktor keturunan ini adalah gen yang diwariskan oleh orang tua kita. Dalam gen ini terdiri dari tinggi badan, warna kulit, warna mata, warna rambut. Sedangkan kalau faktor lingkungan itu contohnya iklim, kesehatan, pola asuh, dan kasih sayang keluarga. Kedua, kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor, umur dari 0 sampai 24 bulan. Perkembangan berdasarkan apa yang dilakukan secara bertahap. Pada anak usia ini juga belum mampu mempertimbangkan keinginan, kepentingan, dan kebutuhan orang lain. Contohnya itu dia suka memperhatikan sesuatu dalam waktu yang agak lama. Lalu ada tahap praoperasional. Di sini di umur 2 sampai 7 tahun. Ciri utama dari perkembangan ini adalah mulai berkembangnya konsep intuitif dan penggunaan simbol. Tahap ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu tahap preoperasional di umur 2 sampai 4 tahun. Contohnya itu mampu mengelompokkan objek secara tunggal dengan bentuk yang mencolok. Sedangkan di intuitif itu di umur 4 sampai 7 tahun. Contohnya itu sudah mulai mengenali hubungan secara logis atas hal-hal yang lebih rumit. Selanjutnya ada tahap operasional konkret, ini di umur 7 sampai 11 tahun. Ini dibuktikan dengan sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Dan yang terakhir itu adalah tahap operasional formal, ini di usia 11 tahun ke atas. Ini sudah dibuktikan dengan menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama itu faktor keturunan. Faktor keturunan akan menentukan perkembangan si kecil secara intelektual. Artinya seseorang kemungkinan akan mempunyai kemampuan berpikir yang sama dengan orang tuanya, apakah itu kemampuannya normal, di bawah normal, atau di atas normal. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini turut juga mempengaruhi tingkat kognitif dan inteligensi si kecil. Ada 2 faktor lingkungan yang paling meningkatkan perkembangan kognitif, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Selanjutnya ada faktor keluarga. Seorang anak yang memiliki hubungan sehat dengan orang tuanya umumnya akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang mungkin kurang beruntung dalam hubungan dengan orang tuanya. Selanjutnya adalah faktor sekolah. Guru memainkan peran sebagai pengganti orang tua di sekolah. Di tempat tersebutlah guru berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif seorang anak. Guru dan sekolah yang baik akan menghasilkan murid-murid dengan kemampuan kognitif yang baik juga. Baiklah, sekarang kita masuk ke perkembangan sosial emosional. Sebelumnya kita akan bahas dulu perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu adalah proses kematangan seseorang dalam berhubungan sosial atau bersosialisasi. Saat baru lahir, anak-anak tidak memiliki bakat dalam bersosialisasi. Kemampuan ini didapat melalui hubungan dengan lingkungan yang dekat saat masih anak, contohnya lingkungan keluarga.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Kalau untuk anak-anak ada beberapa bentuk tingkah laku sosial mereka, yaitu contohnya yang pertama adalah pembangkangan. Pembangkangan ini mungkin dicontohkan dengan anak-anak tidak mau jika disuruh makan atau melawan kalau dipakaikan baju. Ini bukan berarti bahwa anak-anak itu sudah mulai bisa melawan orang tua, tetapi ini adalah bukti bahwa anak-anak itu sudah bisa mandiri atau tidak ingin lagi bergantung kepada seseorang. Selanjutnya ada agresi. Agresi ini penyerangan balik baik secara fisik maupun kata-kata. Ini mungkin dalam berhubungan dengan orang yang mungkin tidak ia senangi. Selanjutnya ada berselisih. Anak-anak selalu berselisih pendapat tentang sesuatu masalah. Contohnya ia berselisih saat bermain dengan teman-temannya. Selanjutnya ada menggoda. Menggoda di sini maksudnya serangan mental terhadap orang lain secara verbal. Mungkin ini dengan ejekan atau memberikan julukan-julukan kepada orang yang tidak dia sukai. Selanjutnya ada persaingan. Keinginan untuk melebihi orang lain. Ini biasanya terlihat di umur-umur 4 tahun. Selanjutnya ada kerjasama. Sikap ini mulai tampak pada anak-anak usia 3 tahun dan mulai berkembang di usia 6-7 tahun. Selanjutnya ada tingkah laku berkuasa. Di sini maksudnya anak-anak suka bersifat merajai atau menjadi penguasa dalam suatu kelompok. Hal ini sebenarnya kalau secara berlebihan kurang baik karena ini akan bisa membuat dia dijauhi oleh teman-temannya. Dan yang terakhir itu mementingkan diri sendiri. Sikap ini sebenarnya bagus untuk mempertahankan diri, tapi kalau secara berlebihan juga ini kurang bagus. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada faktor keluarga. Anak atau remaja yang berasal dari keluarga yang memiliki interaksi sosial yang baik akan tumbuh dengan perkembangan sosial yang baik juga. Selanjutnya ada kematangan. Untuk bersosialisasi, kematangan fisik dan psikis itu diperlukan sehingga dapat mempertimbangkan sesuatu dan menerima nasihat. Yang selanjutnya ada status sosial ekonomi. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Selanjutnya pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan memberikan warna kehidupan sosial anak dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kapasitas mental. Anak yang berkemampuan intelek yang tinggi akan berkemampuan berbahasa yang baik, maksudnya berkemampuan sosial yang lebih baik. Yang terakhir ada perkembangan emosional. Emosi berasal dari kata emotion dalam kamus bahasa Inggris memiliki arti perasaan hati. Sehingga dalam ilmu kependidikan, perkembangan emosi merupakan suatu perubahan kualitas pada perasaan hati seseorang individu. Ciri-ciri emosi yang pertama itu lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologi lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, dia bersifat tidak tetap. Dan yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Jenis-jenis perkembangan emosi. Emosi manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer adalah emosi utama yang dapat menimbulkan emosi sekunder. Emosi primer ini muncul begitu manusia dilahirkan. Sedangkan emosi sekunder adalah emosi yang timbul sebagai gabungan dari emosi-emosi primer dan bersifat lebih kompleks. Emosi ini berasal dari kesadaran dan evaluasi diri. Contoh-contoh emosi yaitu ada marah, sedih, cinta, malu, jengkel, dan takut. Baiklah, segitu tadi hasil dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.